musim hidupku dari segala penjuru. Kau yang ku perlu, Yesus, Kaulah penjuru. Sesuai dengan hikmat Tuhan,
Shalom pemirsa, di mana Anda berada, selamat malam. Bertemu kembali di program kami Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Pada kesempatan kali ini kami menyajikan perbincangan dengan Ibu Pendeta Nini Swantri, istri dari almarhum Bapak Pendeta Mareti Jai, yang Tuhan panggil beberapa waktu yang lalu, bulan lalu, dan kini mau kita berbincang dan sekaligus menjadi sebuah memorable, kenangan untuk almarhum pada kesempatan ini. Ibu, bolehkah kita tahu kronologi dari peristiwa yang terjadi di mana peristiwa yang merenggut nyawa Bapak Pendeta almarhum Mareti Jai? Bagaimana peristiwanya, Bu? Tepatnya di hari Selasa tanggal 17 Mei, Pak. Ya, seperti biasa, ya Pak Mareti kesehariannya adalah antar jemput anak-anak sekolah. Nah, memang di hari Selasa itu saya sendiri kurang enak badan waktu itu. Saya biasanya di pagi hari, biasanya saya mendoakan anak-anak sebelum berangkat ke sekolah. Tapi di hari itu, Selasa, saya nggak berdoa untuk Kisya waktu mau berangkat. Dia berdoa sama papanya karena saya kurang sehat. Nah, di hari itu juga kami itu mau kedatangan tamu seorang hamba Tuhan. Nah, Pak Mareti sudah bilang kalau hari ini kita bertamu, sebenarnya sih saya kurang siap untuk menerima tamu karena begitu banyak kegiatan beliau. Tapi saya katakan, nggak boleh begitu Pak, kita harus terima siapapun yang mau datang ke rumah. Kita sambut, kita siapkan segala sesuatu. Sehingga waktu berangkat ke sekolah, saya titip beli kue. Nah, kemudian hambanya, Pak Mareti pulang diantar kue. Kemudian dia berangkat lagi menjemput Rafael ke sekolah. Tepatnya waktu itu jam 1. Jadi beliau nyampe jam 2 ke rumah, jam 2. Dan berbarengan juga dengan Pendeta Ruli datang ke rumah. Sudah kami berbincang-bincang sampai jam 3.15. Jam 3.15, sementara anak kami Kisya itu pulang sekolah jam 3.15. Jadi sebenarnya ketika kami berbincang-bincang itu sama Pak Pendeta Maruli, dalam hati saya, sebenarnya saya sudah digerakkan, udahlah kamu aja yang jemput Kisya, biar Pak Pendeta Mareti yang sama dengan Pak Ruli gitu. Tapi saya kok nggak berdiri gitu, nggak ada gerakan, hanya saya berpikir dalam hati saja begitu untuk menjemput Kisya, tapi saya nggak berangkat. Nah, habis cerita-cerita sama Pak Pendeta Ruli, kami berdoa, foto bersama. Terus kemudian Pak Pendeta Mareti langsung, ya udah saya jemput Kisya dulu karena sudah jam 3.15. Jam 3.15 itu anak kami sudah keluar. Dan ternyata saya cek di handphone, gurunya Kisya itu sudah berkali-kali menelpon, tapi karena saya tidak pegang handphone saya, jadi saya abaikan saja seperti itu. Nah, dia pergi, saya pergi ya Ma. Ya udah saya bilang nggak usah pakai jaket lagi, pakai helm aja, pakai masker juga enggak seperti itu karena sudah saking tergesa-gesanya. Jadi berangkat tepatnya kejadian itu kan jam 15.20, sementara Pak Mareti berangkat dari rumah itu jam 15.15, pukul 15.15 menit. Kejadiannya pukul 15.20. Jadi menurut para saksi dan juga dari pihak kepolisian, motor itu mengarah ke pulang ke rumah, ke Karanganyar. Nah, ceritanya beliau mau nyalip, kemudian pas nyalip itu dia disenggol oleh motor, dan motor itu langsung pergi. Motor Pak Pendeta jatuh ke kiri, kemudian Pak Pendetanya berguling-guling sampai ke kanan. Nah, terus pas tiba di aspal, ada mobil yang datang. Jadi Pak Pendeta yang dilindas oleh ban mobil itu. Begitulah peristiwanya Pak. Sehingga menurut dari surat kematiannya, sebenarnya beliau itu sudah meninggal waktu dibawa ke rumah sakit. Jadi sudah meninggal waktu dibawa ke rumah sakit. Lantas dari siapa yang memberitahukan informasi kepada Ibu tentang peristiwa kecelakaan ini? Iya, yang memberitahukan kepada saya itu Bapak Pendeta Ruli yang bertamu ke rumah kami. Lantas setelah akhirnya Ibu ditelepon dan Ibu datang ke rumah sakit, bagaimana cerita di sana? Apa yang terjadi? Ya, ketika saya ditelepon memberitahukan bahwa Pak Pendeta kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit, saya bergegas-gegas ke sana, diantar oleh
salah satu jemaat, dan ketika sampai di rumah sakit, mereka sambut saya dengan baik, dan mereka peluk saya, mereka katakan, Ibu harus kuat. Saya bilang, kenapa Pak rupanya? Pak Mareti gimana? Sekarang Pak Mareti masih diperiksa oleh dokter. Pak Mareti masih ditangani oleh dokter. Dan mereka tenangkan saya di sana. Pak Pendeta Ruli bersama dengan Ibu mendoakan saya di sana. Tapi kan dari isi doa itu kan saya paham, Pak. Saya paham kalau seolah-olah Pak Pendeta itu sudah nggak ada, hanya memberikan kekuatan kepada saya. Tapi waktu itu saya belum diberi kesempatan untuk pergi melihat seperti apa keadaan Pak Pendeta Mareti pada waktu itu. Lantas Ibu memaksa untuk melihat Pak Pendeta Mareti? Ya karena saya penasaran Pak, jadi mereka terus pegang saya, terus saya bilang, apapun yang terjadi Pak, saya harus lihat. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, saya harus lihat suami saya. Saya berontak, saya lepas semua tangan mereka, terus saya masuk aja. Sebenarnya Pak Pendeta Mardi sudah halangi saya. Terus mereka seperti ya kasih kode lah, biarkan aja, supaya dia lihat keadaannya. Terus saya masuk ke ruangan itu, saya lihat Pak Pendeta Mareti sendirian di sana, dia sudah dibaringkan ke tempat tidur dan sudah dingin. Lantas bagaimana, apa yang Ibu rasakan pada waktu melihat Pak Pendeta Mareti tadi sudah dingin dan terbaring begitu? Saya nggak percaya aja Pak, kok bisa secepat ini Tuhan. Saya berpikir ya belum masih ada kok, suami saya masih ada begitu. Tapi Pak Pendeta Ruli sama Ibu selalu bilang, Ibu harus kuat, Ibu hamba Tuhan, Ibu harus kuat seperti itu. Tapi saya bilang, suami saya belum meninggalkan Pak, suami saya kan masih ada kan Pak, saya bilang itu. Terus mereka nggak ngomong apa-apa, mereka hanya bilang Ibu harus kuat. Dan pada akhirnya Pak, karena saya lihat suami saya sudah kaku, saya ambil tangannya masih lemas tangannya, tapi semua badannya sudah dingin. Saya pegang tangannya, saya bilang, tolong Pak, bangun, saya bilang begitu kan. Papa belum pergi kan, saya bilang. Jadi semua orang di sana semua pada nangis Pak. Semua pada nangis. Tapi saya nggak bisa menangis waktu itu. Saya nggak bisa menangis. Saya hanya bilang, Tuhan, kok bisa sih Tuhan secepat ini Tuhan panggil suami saya. Terus saya bilang, kok Papa jahat sekali, kok bisa meninggalkan kami dengan kondisi seperti ini. Saya bilang begitu. Tapi saya nggak bisa menangis waktu itu. Saya belum bisa menangis. Saya teriak-teriak saja. Lantas beberapa lama waktunya kemudian akhirnya Ibu benar-benar sadar Pak Mareti, papanya Rafael dan Keisha sudah dipanggil Tuhan, suami Ibu itu. Dan bagaimana kondisinya Ibu pada waktu itu, justrunya kondisi hati Ibu? Saya baru menyadari kalau benar-benar Pak Pendeta itu sudah nggak ada. Ketika saya lihat semua jemaat hadir, mereka nangis, mereka peluk, dan Pak Mareti kan sudah nggak ada respon lagi, nggak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya saya bilang sama beberapa jemaat, saya bilang, Bapak udah nggak ada, Bapak sudah nggak ada. Dan pada saat itu Pak, memang hati saya hancur. Saya sempat berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih suami saya yang begitu giat melayani, suami saya yang begitu setia melayani Tuhan, tapi cara Tuhan kok begitu jahat? Kenapa caranya begitu? Kenapa nggak cara lain? Saya bilang, sudahlah Tuhan, mungkin inilah waktunya saya tidak melayani Tuhan lagi. Saya nggak akan bisa melayani Tuhan lagi. Karena selama ini kan kami selalu berdua. Kemana Pak Mareti saya pasti di situ. Dan apalagi waktu itu saya berpikir, Tuhan, kenapa sih? Kenapa suami saya tinggalkan saya tanpa ada uang sedikit pun? Saya berbicara seperti itu, Pak. Kenapa sih Pak engkau tinggalkan kami tanpa uang sedikit pun? Terus saya bilang juga, bagaimana nanti saya mau bicara sama anak-anak kalau kamu itu nggak ada? Dan bagaimana juga saya harus katakan sama Mama di Nias, kalau kamu itu udah nggak ada? Saya bilang begitu. Dan saya memang sempat menyalahkan Tuhan, Pak. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Dan memang setelah sampai di rumah,
saya memang Pak, saya memang nggak kuat. Saya nggak kuat melihat anak-anak saya, karena ketika saya datang, Rafael bilang seperti ini, "Ma, kok lama sekali saya nggak punya papa," katanya. "Kok lama sekali saya nggak punya papa. Papa belum lihat saya kuliah, belum lihat saya berhasil." Saya bilang, "Mau gimana lagi, Nak? Papa sudah diambil Tuhan. Dan kalau seandainya pun Papa hidup, Papa akan lebih menderita." Saya jelaskan sama mereka semua. Papa itu semua dadanya hancur. Kalau Papa nggak dipanggil Tuhan, mungkin kita akan lebih mengutuki Tuhan. Karena anak-anak kan kalau lihat papanya sedikit sakit, mereka pasti sedih. Mereka pasti sedih. Ya perlahan-lahan saya jelaskan sama Rafael, dan memang dia nggak semangat Pak. Dia sampai di Bengkulu itu, dia sampai sesak napas. Saya sampai bawa dia ke klinik, karena memang dia begitu terpukul. Karena dia dekat sekali dengan papanya. Tapi ya itulah, kejadiannya begitu cepat. Dan saya baru menyadari bahwa suami saya memang sudah nggak ada lagi. Seperti itu. Ibu Nini, pada waktu akhirnya Pak Mareti di apa namanya dimandikan, kemudian dibawa di rumah, beberapa hari kemudian kemudian ada jenazah dibawa ke gereja di tempat kediaman ibu. Saat kapan atau bagaimana keadaannya yang benar-benar membuat ibu hancur begitu loh? Apa yang ibu pikirkan, apa yang ibu rasakan yang membuat ibu hancur kehilangan seorang pendeta Mareti Jai? Ya, itu di malam harinya ya Pak. Di malam hari kan sudah nggak rame lagi orang. Saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Yang saya pikirkan, saya nggak mau tinggalkan suami saya. Saya selalu harus ada di samping tepinya. Dan kebetulan kan ada satu baju yang belum saya cuci waktu itu. Ada satu baju Pak Pendeta yang belum saya cuci, karena sorenya saya udah nyuci. Dan baju itu yang terus saya peluk, yang terus saya cium-cium, karena saya bilang, hanya ini kenangan terakhir yang masih ada aromanya seperti itu. Dan waktu pagi itu, saya memang melihat, aduh Tuhan, apakah saya bisa kalau tanpa suami saya? Apakah saya bisa melayani tanpa ada seorang suami yang mendampingi saya? Dan di subuh itu saya menjerit semenjeritnya, sampai semua jemaat yang tidur di sana, mereka terbangun. Saya ambil fotonya, foto kami berempat. Saya bilang, Tuhan, kenapa terlalu cepat? Kenapa terlalu cepat Tuhan panggil? Saya masih seperti bermimpi, Pak. Saya masih seperti bermimpi. Seolah-olah dia itu masih ada sampai hari ini. Dan memang saya begitu hancur di situ. Saya memang sudah memutuskan, Tuhan, sudah saya nggak mau lagi pelayanan. Saya sempat kecewa sama Tuhan. Untuk apa sih kita begitu giat melayani? Dan saya tahu seperti apa perjuangan suami saya ketika kami pelayanan di Karanganyar. Pada waktu akhirnya keluarga Pak Mareti Jai datang, karena sebelumnya ada informasi bahwa akan dimakamkan di Lampung dan lain sebagainya. Bagaimana ibu melihat keluarga Pak Mareti Jai, di mana ibunya masih ada dan tidak bisa melihat jenazah ini, dan keadaannya begitu runyam begitu ya cara berpikir. Apa yang ibu pikirkan pada waktu itu? Ya, pada waktu itu memang saya sangat mengasihi keluarga dunia, secara khusus untuk mama. Dan kebetulan pada waktu kami pulang terakhir di Januari, kami kan cuti. Di Januari itu ya saya punya kesan tersendiri kepada mertua, karena dia begitu kuat berdoa. Dan kami sempat layanan pribadi. Dan ketika Bapak Pendeta Mareti meninggal, abang-abang semua minta supaya dibawa ke Nias. Terus yang saya pikirkan seperti ini, alangkah jauhnya kalau ke Nias seperti itu ya. Kalau nanti kami mau ziarah pun,
kami harus ke Nias. Kemudian saya berpikir kalau kita pulang ke Nias kan butuh banyak dana yang besar. Dan Pendeta Mareki selalu memberi pesan, selalu menyampaikan kepada saya, jangan pernah kita menyusahkan keluarga di Nias. Sekalipun kita nggak punya, ya semampu kita berusaha sendiri. Nah, itu yang saya pikirkan. Kalau kami harus ziarah ke Nias, artinya saya harus mengumpulkan banyak dana untuk pergi ke sana. Kemudian yang kedua yang saya pikirkan memang kalau saya bawa ke Bengkulu, saya juga kasihan sama orang tua di Nias. Saya juga kasihan dengan mereka semua di Nias. Tapi pada waktu itu Pak, saya hanya berpikir, ya saya istrinya, begitu ya. Saya istrinya Pak Pendeta Mareki, dan saya tidak mau berpisah jauh, dan anak-anak juga yang menyerahkan keputusan itu kepada saya, dan akhirnya memang, ya saya memang berdoa dulu, saya memang bertanya kepada Tuhan. Awalnya memang saya nggak bisa mengambil keputusan. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kasih tanda sama saya, bagaimana, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya ambil keputusannya. Sehingga pada waktu di Nias selalu telepon saya, pokoknya Dek, Bapak Pael harus dibawa ke Nias. Harus dibawa ke Nias, apapun caranya harus dibawa ke Nias. Saya ini kan berpikir Pak, kalau dibawa ke Nias, dananya begitu banyak. Terus saya juga tahu keadaan mereka, dan saya selalu ingat pesan Bapak Pael, jangan pernah menyusahkan mereka. Itu yang selalu saya pegang sampai hari ini. Dan akhirnya sebelum mengambil keputusan itu, saya minta didoakan sama Pendeta Nanang. Saya bilang, Opa, tolong doakan saya supaya keputusan yang saya ambil ini tidak salah. Dan memang ketika saya ambil keputusan itu ada sedikit perselisihan, dan saya tahu karena kita sama-sama mengasihi Bapak Pendeta Mareki, sehingga memperebutkan kemana dia harus dimakamkan. Ya, saya bukan berarti saya menang, bukan berarti itu Pak. Saya tidak membanggakan karena saya mengambil keputusan saya ke Bengkulu seperti itu. Tapi saya tetap memikirkan perasaan mertua saya di Nias. Ya, saya bilang seperti ini, kalau memang keadaannya tidak seperti ini, saya rela kalau dia dibawa ke Nias. Misalnya tadi kalau dia sakit, oke, nggak apa-apa kita bawa ke Nias. Tapi karena kondisinya, dan sebelum kita pergi ke Bengkulu saja, dia sudah nggak bagus kondisinya. Itu yang saya pikirkan, Pak, saya nggak tega. Apalagi petinya harus diganti dan harus dilipat sedikit. Nggak ditekuk aja, dia sudah mengeluarkan banyak cairan. Apalagi kalau ditekuk, saya nggak tega di situ, Pak. Makanya saya berusaha bagaimana caranya supaya Bapak Pael ini nggak diganti petinya, dan ya jangan sampai dipermalukan. Saya berpikir seperti itu. Orang pun pasti jijik semua dengan aroma-aroma yang nggak enak seperti itu. Itu yang saya perjuangkan. Dan pada waktu saya mengambil keputusan, saya tetap memikirkan perasaan mereka. Dan saya tahu apapun keputusannya pasti ada risiko yang harus saya ambil. Oke. Seperti itu. Baik. Ibu Nini, apa kenangan yang paling Ibu belum bisa lupakan dari Pendeta Mareki? Ya, sampai hari ini kenangan yang nggak bisa saya lupa. Dia itu orangnya baik sekali, Pak. Dan selama kami menikah, dia orangnya nggak banyak menuntut. Harus makan ini, harus makan itu. Makan terasi dibakar di atas kompor aja dia sudah senang. Itu yang saya senang dari dia. Makan telur direbus aja dia sudah senang. Nggak harus menuntut harus makan ini, makan itu. Dan dia itu orangnya sederhana, nggak terlalu memikirkan penampilan seperti itu, nggak terlalu memikirkan penampilan. Dan ya itu yang saya mau saya teladani. Dan orangnya sabar sekali, nggak pernah marah sama anak-anak, sangat berbeda sama saya seperti itu kan. Dan sampai hari ini saya merasa bahwa
dia masih ada di rumah kami dan dia selalu, ya saya merasa, ya saya nggak tahu ya Pak kalau ini dosa ya begitu ya, saya merasa bahwa ya dia masih masih ada seperti nggak pergi selama lamanya. Makanya saya bilang sama jemaat, ya saya hanya menganggap Pak Pendeta itu hanya pergi pelayanan dan kapan dia pulang saya nggak tahu, seperti itu kan. Ya karena memang ya kami dekat, sering bercanda sama anak-anak, ya ya suka nonton bareng seperti itu ya. Itulah kenangan-kenangan yang nggak pernah kami lupakan sampai Ini hari kan ini. belum sebulan Pak Mareti Belum. meninggalkan kita, meninggalkan Ibu, meninggalkan Rafael dan Keisha. Kalau Ibu katakan seperti sosok itu masih ada di rumah, tentunya wajar-wajar saja itu. Dan ketika Ibu berpikir bahwa Pak Mareti selalu masih ada di rumah, dia buat apa gitu? Apakah duduk? Apakah selalu Ibu melihat dia seperti duduk manis atau bercengkrama dengan anak-anak? Apa yang Ibu lihat dan Ibu rasakan sosok seorang Mareti Jai ada di rumah itu? Ya saya merasakan kalau dia itu ya selalu ada aja gitu Pak. Kayak selalu ya memang saya nggak lihat dia melakukan kalau di meja makan saya seolah-olah dia tersenyum di situ kan, dia ada di situ. Terus kalau pagi-pagi hari kan biasanya Pak Pendeta itu saya kan biasa masak, saya bagian di dalam rumah, kemudian dia kasih makan ayam, nyapu-nyapu halaman. Saya seolah-olah kegiatan itu masih ada gitu kan, seolah-olah begitu ya Pak ya. Terus kalau ketika saya biasanya kan saya ini kan orangnya cepat menyerah gitu loh Pak. Misalnya kalau saya pegang handphone yang rusak gitu atau apa, kemarin waktu saya siapkan surat baptis, saya cari-cari apa filenya itu. Saya sempat ngomong, mana sih Pak? Filenya mana sih Pak? Tapi saya baru sadar, iya ya, suami saya udah nggak ada seperti itu kan. Terus saya berjuang sendiri, saya berjuang. Terus saya ingat, seperti terngiang-ngiang gitu loh. Berjuang dulu loh, Ma. Dia biasanya kan ngomong gitu, berjuang dulu sih, kok cepat sekali menyerah. Nah, jadi itu jadi motivasi bagi saya, gitu. Lagi-lagi kita bercerita tentang Pak Mareti. Apa yang Ibu banggakan dari seorang pendeta Mareti Jai dalam pelayanan? Yang saya banggakan dari dia itu ketika pelayanan, memang kalau dari segi khotbah, saya sudah juga bilang sama dia secara pribadi, Papa itu kalau khotbah itu terlalu lembut, saya bilang gitu kan, terlalu lembut. Tapi dari segi kepemimpinan Pak saya belajar, dia itu orangnya nggak terlalu cepat mengambil keputusan, begitu ya. Dia apa dulu, dipilah-pilah dulu, dipelajari. Itu sangat berbeda dengan pribadi saya. Kalau saya kan tap ambil cepat begitu kan. Kadang-kadang saya nggak sabar menunggu dia untuk mengambil keputusan. Kemudian yang saya sangat banggakan, dia itu orangnya selalu tersenyum. Apa saja yang terjadi nggak pernah. Ya di lingkungan ini pun dia terkenal dengan pendeta yang selalu tersenyum, nggak pernah menunjukkan muka yang gimana gitu ya. Ya sangat berbeda lah. Itu dua pribadi kami yang sangat berbeda. Itu yang selalu saya banggakan dan sampai hari ini saya terus mendengar pujian dari orang banyak. Dan di kampung pun orang bilang, luar biasa ya pendeta ini. Ketika kita menggali kuburan pun tanahnya kok lembut semua, nggak ada batu yang kita jumpa. Itu yang saya bangga sekali Pak. Saya bangga dia punya suami yang baik, sederhana, dan ya sangat merakyat lah seperti itu. Dia nggak pernah membatasi diri. Saya pendeta loh, saya harus dihormati. Nggak pernah seperti itu. Apa yang dikenang anak-anak dari papanya, Pendeta Mareti Jai? Kalau anak-anak, ya beberapa hari ini kan, yang pertama, ya mereka mengenang kalau papanya itu nggak pernah marah, beda sama mama. Papa itu nggak pernah mukul. Terus kemudian kalau mereka ketemu, ya Ma, ini makanan kesukaan Papa, gitu kan, makanan kesukaan Papa. Itu Pak yang mereka kenal. Ya, kasih Papa mereka lah. Oke, Ibu Nini, ini berapa lama Ibu sangat menangis? Tentu banyak orang memiliki cara-cara tersendiri mengelola perasaannya.
kalau ibu bagaimana mengelola perasaan ibu mulai dari saat menghantarkan ke pemakaman dan seterusnya, ibu kembali sekarang sudah pelayanan. Eh, Berapa lama ibu benar-benar itu sangat sangat tidak bisa buat apa-apa dan benar-benar diliputi kesedihan. Setelah itu baru ibu bisa melayani. Itu berapa lama? Peristiwa itu kan di Bengkulu kami hampir 2 minggu. Kami hampir 2 minggu di Bengkulu. Saya memang malas, saya makan pun seolah-olah nggak ada nafsu makan. Terus kadang saya sering menangis sendirian begitu. Terus ketika sampai di rumah 1 minggu, saya lihat suasana rumah sepertinya ya berbeda seperti itu ya Pak, berbeda. Terus kemudian saya ubah semua posisi di rumah ini, saya ubah semua. Tapi kan karena rumah ini cuma 2 kamar, jadi ya itu semua pakaian Pak Pendeta Mareki belum ada yang saya simpan, Pak. Ya saya lihat-lihat terus. Saya belajar untuk menerima kenyataan lah seperti itu ya. Kalau suami saya udah nggak ada. Terus kemudian kalau saya lagi ingat, terus saya kalau ingat kan pasti sedih. Ketika saya sedih itu saya seperti saya menengking sesuatu. Kalau saya sedih dalam nama Yesus. Saya nggak sedih. Dan biasanya kalau kita mau tidur itu kan pasti pikiran jalan. Dan waktu di Bengkulu Pak, saya nggak mau tidur siang. Ibu Nini, boleh saya bicara sama Rafael? Boleh sedikit? Satu kali aja, mau saya tanya satu aja untuk dengan Rafael. Apa yang paling Rafael sedihkan ketika tahu bahwa Papa sudah dipanggil Tuhan? Itu kata-kata Bapak kalau misalnya mau beli sesuatu atau misalnya minta sesuatu tapi kayak HP atau gitulah yang besar-besar gitu. Biasanya Papa ngomongnya pasti gini, selalu utamakan yang prioritas gitu. Kalau misalnya ngerjain sesuatu gitu, jangan ditunda, jalan sekarang gitu. Biasanya kalau Papa itu sih 2 kata itu yang paling kuingat. Ingat ya. Pasti diulang-ulang terus sama Papa itu. Saat kapan Rafael benar-benar menangis dan sedih setelah peristiwa kematian itu? Hari pertama, hari kedua, atau saat kapan Rafael sangat sedih? Terus kalau yang paling sedih itu kalau misalnya ngerjain sesuatu atau pergi gitu. Pasti di setiap aku pergi kemana-mana gitu, pasti ada Papa. Jadi keinget terus gitu kalau misalnya lagi ke sekolah, baru lagi main lah gitu. Pasti ada Papa di situ. Pasti teringat semua pokoknya. Gitu, disitulah sedihnya. Iya. Papa sering berdoa dengan Rafael ya? Iya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Rafael ya. Pasti Rafael bertumbuh dalam kasih Tuhan meskipun tidak ada Papa. Iya. Oke, boleh dengan Kesia? Baik, Kesia. Ya. Apa yang paling Kesia ingat dari Papa, nak? Kalau baru bangun disuruh baca Alkitab atau enggak minum air. Kesia sedih waktu Papa meninggal? Banget. Apa yang membuat Kesia menangis dan sangat sedih? Karena kalau yang antar jemput sekolah biasanya Papa. Oke. Sekarang siapa yang jadinya antar jemput Kesia, nak? Mama. Ya. Kesia tahu nggak bahwa Papa sudah di sorga? Tahu. Amin. Iya ya. Papa sudah di sorga ya? Oke. Baik. Terima kasih Bu Nini. Apa yang akhirnya membuat Ibu kuat? Cerita apa atau hal apa yang akhirnya Ibu bisa menerima kenyataan ini bahwa ini adalah kehendak Tuhan? Ya, yang membuat saya kuat, yang pertama pastinya firman Tuhan, yang ya sekian banyak firman Tuhan yang disampaikan di malam penghiburan itu, saya sangat dikuatkan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Sekum, Bapak Pendeta Maruhal. Kemudian waktu itu kan Pak Pendeta Maruhal mengatakan, bodoh sekali kita kalau karena kedukaan engkau meninggalkan panggilan pelayanan. Seperti itu. Dan waktu itu
Ketika saya dengar itu, Pak, saya langsung tertunduk dan saya langsung minta ampun sama Tuhan. Dan malam itu juga saya katakan, Tuhan, saya akan terus melayani Tuhan dan melanjutkan perjuangan suami saya. Dan yang kedua yang menguatkan saya, itu anak-anak saya, Pak. Anak-anak saya menguatkan saya. Izia itu kalau saya sedih, dia selalu peluk saya. Dia peluk saya erat-erat. Dan saya rasakan itu seperti pelukan Pak Mareti. Yang ketika saya lemah, dia peluk saya seperti itu. Dan ketika kami mau pulang ke pulang ke Lampung, kami kan ziarah ke sana. Di situ saya nangis, senangis-nangisnya, saya peluk tanah itu, seolah-olah saya peluk suami saya. Terus Rafael pegang saya, dia bilang, Mama nggak boleh begitu. Nanti kita kan pasti terus-terus ke sini untuk lihat Papa. Itu yang kedua yang menguatkan saya, anak-anak saya. Kemudian yang ketiga yang menguatkan saya itu Jemaat Elsade Karanganyar. Karena mereka selalu katakan di WA, Ibu, kami tunggu Ibu pulang ke sini. Kami butuh Ibu di sini. Kami sangat butuh Ibu. Itu yang membuat saya kuat. Dan yang terakhir, saya bersyukur sampai hari ini pun masih banyak orang yang datang menghibur saya, mendoakan saya. Dan akhirnya saya menyimpulkan, Pak, bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Dan awal yang baik, ketika suami saya belum dikubur pun, Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya bagi kami. Dan yang menguatkan saya lagi, hubungan saya dengan saudara-saudara di Nias sudah mulai dipulihkan Tuhan. Amin. Itu yang membuat saya lebih semangat lagi. Dan saya bertekad dalam hati, saya harus bangkit. Saya harus bangkit. Dan saya bilang sama anak-anak, kalau kalian tidak berjuang, maka Papa yang di sorga akan sedih melihat kita. Jadi kami bertiga kompak, ya kami kalau sedih, cepat-cepat berdoa. Kalau saya sedih, saya cepat-cepat dalam nama Yesus saya langsung berdoa kepada Tuhan. Seperti itu. Ya puji Tuhan Pak, sampai hari ini saya kuat karena kasih Tuhan. Hebat sekali, luar biasa. Satu lagi, apa yang ada di tekad Ibu melanjutkan kehidupan ini dan apa keyakinan di dalam hati Ibu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Ibu. Keyakinan yang seperti apa dalam hati Ibu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Ibu? Yang pertama itu yang meyakinkan saya dalam masa-masa kedukaan itu, ketika saya renungan pagi, itu renungan itu semua seperti apa ya, menuju kepada saya semua. Semua berbicara tentang kedukaan, semua berbicara tentang kamu yang ditinggalkan, seperti itu. Yang membuat saya bertekad untuk berjuang, saya harus menunjukkan kepada jemaat, dan inilah saatnya saya mempraktekkan apa yang saya katakan di atas mimbar. Itu yang membuat saya bertekad, Pak. Saya mungkin inilah saatnya Tuhan, saya harus mempraktekkan, menunjukkan kepada jemaat, kepada siapapun, apa yang saya katakan di atas mimbar. Dan saya tahu itu perjuangan besar bagi saya, dan saya harus menyangkal diri saya sendiri, dan saya harus bisa menguasai perasaan saya. Seperti itu, Pak. Itu yang membuat saya bertekad, sampai hari ini saya masih mau melayani, dan saya akan terus melayani Tuhan. Amin. Ibu Nini, ini yang terakhir, di saat kecelakaan, pemakaman, semua itu ada banyak orang yang benar-benar menyampaikan turut berduka. Ibu mau menyampaikan sesuatu kepada mereka melalui channel ini? Silahkan, Bu. Ya, dalam kesempatan ini saya banyak-banyak berterima kasih kepada semua pihak, baik itu dari pihak Sinode, GPIN, dan Jemaat Elsade Karanganyar, bahkan semua instansi-instansi yang tidak saya sebutkan, yang saya tahu mereka berjuang, mereka menunjukkan kasih mereka kepada kami, dan sampai hari ini pun mereka terus mendukung kami di dalam doa. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu semua yang tidak saya sebutkan namanya,
Ya, saya tidak bisa membalas semuanya itu, dan saya hanya bisa berdoa supaya Tuhan yang selalu memberkati Bapak Ibu dan tetap dukung kami dalam doa supaya kami mampu dan saya mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, karena kadang-kala saya harus jadi pribadi Bapak Pendeta Mareti dan saya harus juga menjadi pribadi saya, dan ditambah lagi tanggung jawab saya sebagai gembala jemaat di Karanganyar di tempat ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang sudah memperhatikan kami, bahkan semua dukungan dana yang diberikan kepada kami sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Duka mendalam yang dialami oleh Ibu Pendeta Nini dan kedua anaknya tentu juga adalah menjadi duka yang dirasakan oleh banyak pihak. Dan kali ini kita akan mendengarkan ungkapan-ungkapan duka dari baik orang-orang yang ada di sekitar Ibu Pendeta Nini, tapi juga adalah dari lembaga di mana gereja yang menaungi pelayanan pendeta ini. Mari saksikan. Atas nama Majelis Sinode Gereja Protestan Injili Nusantara, menyampaikan turut berbela sungkawa atas Pendeta Mareti Zai, Master Teologi, telah dipanggil Tuhan. Sebagai tim, kami merasa kehilangan karena teman sepelayanan telah mendahului kami. Harapan kami, Ibu Pendeta Nini Suwantri dan kedua putra-putri Rafael dan Kesia, tentu bersama keluarga besar, baik yang di Bengkulu maupun di Nias, dihibur, dikuatkan, dan diteguhkan imannya oleh Tuhan, oleh Roh Kudus melalui kejadian ini. Yakin dan percayalah bahwa hambanya telah sampai pada garis akhir dalam pelayanan. Sebagai teman sekerja, terus bermohon dan berharap kiranya Ibu Pendeta Nini Suwantri, sarjana teologia, masih bisa meneruskan perjuangan yang telah diakhiri oleh suami yang kekasih. Saya yakin dan percaya Ibu bersama kedua putra-putri sebagai tim yang solid, yang kuat, didukung oleh semua pihak, keluarga, bahkan jemaat yang selama ini dilayani. Mari bangkit, semangat untuk melayani Tuhan kembali. Saya yakin dan percaya ada kekuatan penghiburan khusus turun dari surga akan menyertai Ibu Rafael dan Kesia. Percayalah juga masa depan Rafael dan Kesia dalam dunia pendidikan dibuat Tuhan berhasil. Dan silahkan hantarkanlah kedua putra-putri ini sampai pada garis depan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang handal. Sekali lagi, mari kita bangkit, kita berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita bangkit dan berjuang untuk masa depan generasi penerus almarhum Pendeta Mareti Zai, Master Teologi. Akhirnya selamat kembali masuk dalam pelayanan. Tuhan Yesus menyertai ibu dan anak-anak. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan tentunya. Malam hari ini dalam acara yang khusus, tentunya saya sebagai Ketua STTE
tetapi juga sebagai sahabat dari almarhum Bapak Pendeta Mareti Zai, tentunya turut berempati bersama dengan Ibu Nini dan anak-anak untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan perbuat bagi keluarga Ibu Nini, secara khusus untuk Tuhan sudah panggil Pak Mareti. Tentunya sebagai sahabat memang kami merasa kehilangan karena sosok Mareti sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kami biasa memanggil nama karena kami sebagai teman. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang militan, yang baik dalam pelayanan, dan tentunya mewakili Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer juga kami tentunya kehilangan salah seorang alumni yang baik yang tentunya dalam pelayanan mengharumkan nama STTE. Jadi baik saya secara pribadi sebagai sahabat maupun mewakili STTE turut berduka cita buat Ibu Nini dan juga anak-anak. Terus maju dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan terus bersama dengan ibu dan anak-anak. Tuhan bertanggung jawab dengan ibu dan anak-anak, dan pelayanan yang masih Tuhan percayakan, kiranya ibu dimampukan Tuhan untuk mengerjakan semua tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan. Dan kami yakin bahwa anak-anak juga akan bertumbuh sehat jasmani, rohani, bahkan masa depan mereka semua dalam tangan Tuhan, dan yang terbaik Tuhan berikan bagi ibu dan anak-anak. Akhirnya tentunya kami sekali lagi mengucapkan turut berduka cita. Ibu Nini kuat terus dalam Tuhan, anak-anak pasti diberkati, keluarga besar dihiburkan oleh Tuhan, dan kiranya melalui peristiwa ini pasti ada maksud rencana Tuhan yang akan dinyatakan bagi ibu sekeluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beberapa hal tentang pelayanan almarhum Pak Pendeta Mareti Zai selama berada di Karanganyar. Pertama, kesan yang kita alami selama ini adalah hambanya yang selalu mengajarkan kita berlaku sabar dan tetap tekun apapun yang menimpa, baik di dalam setiap pelayanan. Dan pesan yang saya terima dari beliau di dalam khotbahnya terakhir, beliau berkata dan berpesan, tetaplah berbuat baik sekalipun perbuatan baikmu itu terabaikan. Ini adalah pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh beliau bagi kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mewakili gereja-gereja GPN wilayah Lampung, kami mengucapkan turut berduka cita atas dipanggil Tuhan hambanya yang sangat luar biasa, Pendeta Mareti Zai. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh sangat mengasihi Tuhan dan juga pekerjaan Tuhan, serta teman pelayanan yang sangat-sangat luar biasa bersama-sama berjuang di ladang pelayanan khususnya di wilayah Lampung. Doa kami kiranya Tuhan terus menghibur, menguatkan untuk keluarga yang ditinggalkan, bagi Ibu Pendeta Nini bersama dengan kedua buah hati, dan tentunya keluarga-keluarga yang turut berduka. Doa kami, Tuhan menghibur, menguatkan, meneguhkan seluruh keluarga, dan juga terus memberkati masa depan serta pelayanan, terus maju di dalam Tuhan. Terus bersemangat di dalam Tuhan, kita bersama-sama maju dalam Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Kami sangat berterima kasih atas sebuah program ini lewat Pak Pendeta Maros Butar-Butar yang memberikan informasi ada sebuah program atas kepergian almarhum adik kami Mareti Zai. Saya mewakili keluarga besar dari Nias menyampaikan beberapa hal terkait dengan perjalanan hidup adik kami yang kami cintai ini. Adik ini dilahirkan di
keluarga yang sangat sederhana pada tanggal 2 Maret tahun 1980. Orang tua kami, ayah kami almarhum Benyamin Zai dan mama bernama Filira Halau. Adik ini adalah merupakan anak terakhir dari 9 bersaudara anak orang tua kami dan merupakan saudara kami yang sangat kami cintai dan kasihi. Dia lulus di SD Baledane pada tahun 1992 dan tahun 1995 lulus SMP Negeri 2 Mandiri dan pada tahun 1999 lulus di SMIA swasta BNKP Gunung Stoli. Karena orang tua kami adalah bekerja sebagai hamba Tuhan yang namanya guru jemaat dalam bahasa Nias Sinengi, ya maka kerinduan orang tua ini akan selalu merindukan kiranya salah seorang di anaknya ada yang mewarisi pelayanan yang telah dia lakukan kurang lebih 23 tahun, di mana orang tua kami, ayah kami almarhum melayani di jemaat BNKP Leleboli kurang lebih 11 tahun dan jemaat BNKP Hayo kurang lebih 11 tahun, sehingga adik kami almarhum Maretile ini dilahirkan ketika melayani di jemaat BNKP Hayo. Maka di akhir masa hidupnya orang tua kami setelah pensiun kembali ke kampung dan penderitaan yang kami alami, dan beliau memanggil saya dan bercerita di mana inti daripada pembicaraan dia sangat merindukan kalau ada di antara anak-anaknya yang melanjutkan dan mewarisi pelayanannya sebagai hamba Tuhan, dan dipilihnya satu-satunya adik kami almarhum Maretijai. Dan ketika itu dalam keadaan yang sangat-sangat terbatas, ekonomi yang sangat terbatas, maka kami akan memperjuangkan lewat pendeta almarhum Pendeta Beni Gule yang juga alumni STT Eben Haiger Tanjung Eni. Maka beliaulah yang memfasilitasi adik kami ini bisa kuliah di STT Eben Haiger Tanjung Eni. Dan ketika adik ini mau berangkat pada bulan Juli tahun 2000, dan ayah kami almarhum hampir setengah mati dan pingsan menangis sakitnya kepergian adik kami tercinta ini. Dan Tuhan berkehendak lain, pada tanggal 2 Januari 2001 ayah kami menghembuskan nafas terakhir, dan saya kabarin kepada adik ini almarhum Maretijai, dan beliau mengatakan pada saya waktu itu lewat telepon bahwa kalau tidak dia melihat jenazah ayah kami, maka dia rela meninggalkan kuliahnya di STT Eben Haiger. Dan melalui beberapa proses selama 5 hari, karena saat itu perjalanan lewat darat dan kapal laut, maka adik inilah bisa ketemu dengan orang tua kami untuk yang terakhir kalinya. Dan pada tahun 2007 maka dia menikah dengan seorang wanita yang namanya Nini Swantri di Palabengkuru. Dan di Nias ini ada sebuah adat yang sesungguhnya tidak bisa
karena adik kami ini dia punya saudara kandung, abangnya kandung, 2 orang lagi yang belum menikah. Namun demi kasih sayang kami buat adik ini, maka keluarga mengikhlaskan, kedua abangnya ini mengikhlaskan untuk lebih awal dia membentuk keluarga. Dan puji Tuhan, pernikahan itu berjalan di Pala Bengkulu, dan oleh mama saya sendiri dan seluruh keluarga mengutus saya untuk bisa hadir mewakili keluarga pada pernikahan dimaksud. Selanjutnya pada pelayanannya, baik di waktu di Pekanbaru dan terakhir di Lampung ini, dan adik ini merupakan seorang sosok di keluarga kami yang sangat kami banggakan, sangat kami kasihi, karena dia adalah merupakan seorang saudara yang sangat-sangat baik. Namun singkat cerita, Tuhan berkehendak lain, di mana pada tanggal 17 Mei 2022 ini dia akan dipanggil oleh Tuhan dengan situasi yang telah kita dengar dan saksikan bersama. Dan pada saat itu seluruh kami keluarga tidak menerima kenyataan yang terjadi. Namun dengan keputusan keluarga dari Nias oleh mama kami yang sudah sangat tua, yang kurang lebih 86 tahun, dan kami berdoa untuk mengutus saya dan ada seorang anak kami yang namanya Sukapasra. Kami berdua datang di Lampung yang tujuannya untuk menemui seluruh keluarga dan almarhum untuk kami bawa di Nias. Namun setelah sampai di Lampung, maka terjadilah perbedaan, di mana berapa di sana menginginkan supaya jenazah almarhum dimakamkan di Lampung, dan juga ada yang menginginkan supaya di Pala Bengkulu. Namun semua syarat untuk bisa dibawa di Nias karena sakitnya. Kalau seandainya jenazah adik ini tidak bisa dimakamkan di tanah kelahirannya, kami upayakan lewat pesawat, kami usahakan, dan seluruh kebutuhan-kebutuhan yang perlu diperlukan kami mengusahakan. Namun karena berbagai pertimbangan, termasuk adik kami Nini, di mana kurang berterima kalau jenazah adik ini dibawa di Nias. Termasuk keluarga dari Bengkulu, orang tuanya, saudaranya laki-laki Nini tidak menginginkan dan tidak setuju kalau seandainya dibawa di Nias. Dengan berbagai pertimbangan, maka saya sendiri yang telah datang di sana mengambil sebuah keputusan untuk tidak memaksakan jenazah adik ini untuk dibawa di Nias, dan mengikhlaskan dengan segala duka yang mendalam, dengan sangat sakit, sehingga adik ini diputuskan untuk dimakamkan di Pala Bengkulu. Dan dengan sakit pahitnya situasi, ya maka saya mengambil langkah dan datang di peti adik ini dan menciumnya untuk yang terakhir kali, dan pulang ke Nias melalui keluarga yang ada di Jakarta. Oleh karena itu, kami keluarga besar dari Nias sangat terpukul dan sangat duka yang mendalam dengan jenazah adik ini tidak bisa kami bawa di Nias, di tempat kelahirannya. Kami seluruh keluarga sampai saat ini merupakan misteri khusus kematian dan kepergian adik kami yang sangat kami cintai ini.
setiap saat menangis. Lebih-lebih orang tua kami, mama kami yang sudah tua begini, bila teringat dengan adik ini, menangis terus-terusan. Untuk itu kepada seluruh hamba Tuhan, kami memohon kiranya kami didoakan bisa menerima ini, karena semua ini adalah sudah kehendak Tuhan. Adik ini di keluarga kami sosok yang sangat baik, dan sungguh kami tidak dapatkan ganti lagi. Yaho fadita uadre sibai sawa gurun khulwalan mano adre utujuno ba auri no ku adre mare I oroi meke me tupu ia ma vea mai mai noni zo ai vasinei na mania bahai pada tupu no ku adre mare ma me rugi bua ia bai mane amania khura ka ania le o ha tu de na le sama tohu halo ku adre baba asine da la mane ira ka ania la mane balau ma fatene na figu adre mare da la beba sikora ia no ku adre baba matene ya ia badikola bafa alumana fa maras meno enoni lo balani jatuania badi teraju amu fake bara ba meno hasara de dema ba he ira ka ania bada la fatene mano ia sikola badita ba meno irugi tama ia ba mo ia fadita ba bekulu le ira jo panua ba jo dan la fatene ia fadita ma beno mo ia farita bada bara ma alu khoma hede mareti bahena rafai adu umasi ira manguwan manoto le khoma bada ni ha balo hau de ma le mate ya o satuania bahera talifusonia Bora mesona saja lesa mawalu ira talifuseni tarua badanania. Mame atake manodra aka bahe ira ka ania. Vede hedera morusa. Ba adu matehe ke manu mafalua. Mamane bagma ura ua masine hekonia. Da mai no ku ade amaniki. Memang waluira, bajalu kuila badua balu kuila dan, esok tadi fusilia, mameno ono masyaku, bau fatenya iya, badal, hei kaya iya khema, no masyalia jatuania, bahe ira tali fusili, dah apa kesibai khema. Mai ka ania bai ruki dana siso talifusione ada maret ba alua bangu balura ruki tubu pramonya ada sitopua ba moi ra khema badana niha meno alua bangu balura bala asibai ira talifusione ba banua meno to ole khema hada badana niha la kau ni fefu panua, la kau ni urama, la kau ni kitenga ber, ba fai jomo fefu, no o bua tutuma. Ba mangabuli rasa ai, ba dino te fataro ya ia, farita, ba bekulu. Ba rasa ai, ba badile materatur. Ba dia la ba amateno no ku adru barit balu ba ila ta me no marongo jul mga budi ia khrowalan mamahala jui bahasa rada ira talifusodi
faith. Mada mafatenge jui ka ane ade amanik. A focus ba shuma. Bau manek no ku ade amanik. O he ku mada dani sa no ku ade o masyuk. Ya atu ila papadia. Maluki no amanik. Malasara tetur. Dora teheku. Moi bata daniha nonoku bata eto basido mena. Tetano iya banaha situpu ya iya badan. Mana itera tedeku nonoku adro basyeku. Maluki ya tai. Amoi boyreku. Memagabuni nonoku bata daniha malera te. Yo baka eheku. Pa afeku si baik bata teku. Me ono me kefa alumana pa fa tosas no no ku ado barit ma belle la tehe la ojo batana dia vai ruki ya tae pa fo boy ku. Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kami sangat bersyukur karena meskipun dirundung duka, tetapi Ibu Pendeta Nini Suantri dengan kedua anaknya bertekad maju dan terus melayani pekerjaan Tuhan. Kesedihan akan selalu ada dalam perjalanan hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan juga menjadi bagian yang tidak bisa kita lupakan. Sampai di sini perjumpaan kita di acara Miracle. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.